Halo. Annyeong. 시작되는 주말. Hi, welcome. Hai. Nyanyi teh. Baru mulai udah minta nyanyi aja. Kak, serius dari Unjaya. Apa tuh Unjaya? Hai. Teh damang. Halo. Aku lagi minum kopi seharian ini. Apa kabar lambungku? Hi guys, welcome to my Instagram live tonight. Because tonight nggak ada sih, pengen ngobrol-ngobrol aja. Kakak di mana? Aku di kantor. Potong rambut kak. Cuman ngerapihin ujungnya aja, soalnya kemarin udah segini kan, tapi ujungnya tuh udah nggak bisa disisir guys. Kopi terus. Kak temen aku namanya Raza suka nontonin kakak pas di kantor. Nggak kecek kok guys. Selamat malam bergabung. Waduh. Lagi di mana? Kalau lagi di kantor. Sudah makan belum? Udah, tadi aku makan Indomie pakai nasi. Aku lagi mau menggendutkan badan. Spill skincare, nanti aku bikin ya. Kak, kapan buat logo lagi ini? Bentar lagi. Kalian kalau nonton reels aku itu akan ngeluarin second mini album tanggal 17 ini, bentar lagi. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 14. Maaf ya guys, di kantor ada Yoda, ada anjingnya Sarah, jadi agak berisik, sorry ya. Kak pinjam 100. Nggak ada duit, harusnya aku yang minjem kamu. Pakai telur nggak pakai? Pakai sayur, pakai telur. Terus ada di kantor ada ayam, aku ambil ayamnya. Sekarang kakak lagi di Jakarta. Iya, kalau kerjaan memang semuanya di Jakarta, jadi biasanya di Jakarta. Tapi kalau ada hari libur aku biasa pulang ke Bandung. Gitu. Kakak di Fatskere. Oh makasih udah nonton. Kantor Indo, iya lagi di kantor Indo. Kantor aku di Indo juga ada 2, karena YIG juga ada di Indo. Tapi sekarang lagi di kantor Sky. Kak main ke SMA Trigona lagi dong. Boleh, undang aku dong. Kak coba live-nya ngomong Mandarin. Tapi kamu bales ya. 大家好，我是英达。不好意思，我有沟。不好意思。Jadi aku mau bilang ke kalian, ntar lagi EP aku rilis, yeay. Dan ini tuh EP aku yang kedua setelah yang pertama mini album aku kan. Ada yang tahu nggak judul mini album aku yang pertama? Hai, Kak Indah ada keturunan Chinese? Nggak ada guys, nggak ada. Aku 大家好，我是 Helen。哦，谢谢 Helen。Jatuh cinta berulang kali pada orang yang sama. Jadi judul lagu aku yang judul mini album aku yang pertama apa guys? Ada yang tahu enggak? Ada Budi.
Kak coba live nyanyi bareng orang Cina. Duh, pengen sih. Hai Shalan, hai Hutia. 我很好，好的。Once in a Blue Moon, betul banget. Jadi judul album yang pertama kan Once in a Blue Moon. Jadi si EP yang kedua ini masih sambungannya Once in a Blue Moon. Jadi kalau di Once in a Blue Moon tuh kan lebih kayak ke ketika aku mulai ngerti aku itu sebenarnya apa. Misalnya kayak aku nih sebetulnya pengen nyari apa, pengen apa, aku itu siapa gitu loh, yang kayak masih mencari jati diri ya, kayak oh yaudah gitu kan. Nah di EP yang kedua ini tuh judulnya ada yang tahu nggak? Aku udah spill. EP yang kedua ini judulnya apa? Shalan, hai Uus, Nur. Ada yang tahu nggak judul keduanya apa? Annyeong Jawat. Annyeong Jagia. Itu bukan C nggak sih? C ya? Aku udah lupa Hangul lagi. Annyeong Jagia, annyeong. Ni hao. Cepet, ada yang tahu nggak judul? Oh, Eclipse, betul. Cepetin jauh. Ada banyak, kayak ada Wahyu juga. Betul banget. Jadi yang kedua ini mini album Eclipse itu lebih kayaknya, jadi album ini tuh spesial buat Indonesia deh. Lihat guys, kuku aku udah hilang lagi satu. Buat Indonesia, jadi akan lebih banyak bahasa Indonesia. Dan kayak kenapa kayak gitu? Karena setelah aku ke China tuh aku ngerasa aku menemukan banyak hal dan baru menyadari banyak hal juga. Kayak meskipun kadang kamu ngerasa, saat itu aku ngerasa kayak oh aku udah tahu nih aku mau kayak gimana ya kan, tapi di dunia ini akan ada selalu masalah yang mungkin sumbernya tuh bukan dari diri kamu tapi dari orang lain gitu, yang akan ada banyak hal, banyak orang yang mencoba kayak nutupin kamu, bikin kamu jadi pengen ngejatuhin kamu segala macam. Tapi ya udah gitu, kayaknya itu mulai tahap aku ngerasa oh mau aku usaha segimanapun akan selalu ada orang kayak gitu di kemanapun aku pergi gitu. Kayak di Indo ada, di China juga ada. Jadi menurut aku, dan aku tuh saat sebelumnya aku kalau ada orang yang kayak gitu, misalkan kayak orang toksik, fake, ngejatuhin kita di depan bestie, di belakang nyakitin hati. Jadi aku tuh ngerasanya dulu tuh aku fight gitu, kayak kamu kenapa sih kayak gini. Tapi sekarang tuh lama-lama capek gitu, karena bukan makin banyak ya, maksudnya kayak selalu ada, dan lama-lama aku capek ngeladininnya, makanya aku bikinin lagu. Betul, kadang seperti itu, tetap jadi diri sendiri dan bahagia. Iya, karena aku tuh pernah di tahap yang kayak aku fight for myself gitu, yang kayak wah bener-bener aku perjuangkan lah guys si pertemanan ini yang mati-matian banget juga. Apalagi fitnahan tuh menurut aku lebih kejam sih daripada pembunuhan. Jadi kayak aku coba kayak berusaha banget nih, pokoknya aku usaha gimana caranya supaya bikin orang-orang tuh ngerti kalau aku tuh, misalnya kayak dia tuh fitnah guys, itu fitnah yang gak logis banget. Tapi lama-lama tuh aku capek ngelakuinnya, karena selalu ada orang kayak gitu. Misalkan udah beres satu, ada lagi, udah beres satu, ada lagi. Makasih udah suka lagu Aries, thank you. Udah, jadinya sekarang aku kalau ada orang kayak gitu, aku nggak ngomong, aku bikinin lagu. Jadi di second mini album ini lebih ke banyak hal yang aku sampein. Kayak misalkan aku kesepian, ya udah nggak apa-apa aku ceritain ke orang. Dulu tuh aku tuh kayak malu gitu buat terbuka gitu di lagu aku sendiri. Kayak banyaknya kan cinta-cintaan yang superficial, yang general aja gitu. Kalau sekarang tuh lebih dalam gitu, kayak soal hidup, soal takut kesepian, soal mental illness gitu-gitu. Waktu di Cina ada nggak? Seperti yang aku bilang, di setiap tempat tuh kayaknya ada yang kayak gitu. Jadi tapi aku
Ya gimana ya, jadi sebelum aku yang sekarang, nggak deh kayaknya selamanya. Jadi aku tuh tipenya gini, kalau aku udah sayang sama orang, ini bukan kontennya, bukan soal pacar ya, lebih kayak ke persahabatan, kekeluargaan gitulah. Jadi aku tuh orangnya gampang sayang, even though kayak aku udah karyawan atau apapun siapapun gitu ya, kayak tim aku, jadi aku tuh gampang sayang. Jadi dan juga kan aku running company juga, jadi kayak banyak hal yang mungkin aku banyak belajar juga dari company aku, dari company apa yang di Indo sama di China. Betapa kadang-kadang kelewat sayang itu bahkan gak cuma ngerugiin diri sendiri, tapi ngerugiin orang lain. Gak cuma kita, tapi seluruh tim gitu. Jadi sekarang aku mulai belajar kayak, oh selalu ada nih orang yang toksik kayak gitu. Jadi makanya, dan gak akan ada hal yang bisa ngerubah. Jadi kayak ternyata aku udah orang-orang tuh bilang udah nggak usah diurusin, nggak usah didengerin, nggak usah ditemenin lagi, gini. Tapi sebelumnya aku tuh yang kayak enggak kok, aku tahu dia tuh baik, aku tahu sebenarnya dia tuh baik, dia tuh berubah kok, pasti berubah. Kayak dari dulu aku tuh yakin kayak orang tuh nggak jahat kok, sebenarnya dia tuh baik. Jadi kayak aku ngerasa aku tuh nggak bisa benci orangnya, tapi kayak mungkin aku nggak suka sama personalitinya gitu. Jadi sampai pada akhirnya aku ngerasa capek banget, yang jadinya sekarang daripada aku ngurusin dan buang-buang energi dan waktu untuk ngeladenin orang kayak gitu, aku bikinin lagu gitu guys. Jadi ada satu lagu judulnya, aku nggak bisa sebutin judulnya apa, tapi dari tadi aku udah spoiler sih judulnya apa. Pengen lihat di acara Ragam Cina lagi kemarin, seru banget. Sabar ya, akan ada lagi kok. Kau dulu punya teman kayak gitu, katanya sahabat, tapi pas aku nikahan mah nggak datang sama sekali. Tapi kalau itu mah beda ya, maksudnya kayak kalau nggak datang pas nikah tergantung sih, kayak kalau itu komunikasi aja nggak sih, karena aku juga nggak selamanya bisa datang ke nikahan teman-teman aku gitu. Tapi aku pasti usahain kayak aku book dulu tanggalnya ke manajer aku, jadi sebenarnya komunikasi aja. Ini tuh yang udah di tahap parah banget soalnya guys, kayak aku nggak bisa spill detailnya gimana, tapi ini udah parah banget yang kalau aku bisa gamblang tuh kayak aku difitnah, tapi fitnahannya tuh menurut aku nggak logis, yang kayak gimana ceritanya, aku bahkan nggak kenal orang yang kamu sebutkan di situ, jadi kayak gitu. Oh, hai Aljuna, kalau love you tuh conditional sebagai manusia. Kalau aku Shalan blub gitu guys. Jadi ya gitu, jadi ya udahlah ya, kayaknya sekarang aku di tahap yang ya udahlah. Jadi kalau yang kayak gitu tuh sekarang aku jadi males kalau bisa, dan pasti orang tuh berubah-ubah gitu. Mungkin kayak di Indo aku udah berapa kali lah ada yang kayak gitu juga. Mungkin yang tadinya dia gak kayak gitu jadi kayak gitu, atau mungkin dia udah kayak gitu tapi aku gak sadar dari awal karena aku udah keburu sayang. Jadi kadang kayak kita gak tahu. Ya aku sih selalu berdoa kayak ya Allah, semoga aku dijauhin dari hal-hal yang kayak gitu, yang kayak narsistik gitu-gitu, karena gak ada yang bisa ngerubah orang yang lagi kena narsistik guys. Halo Uus, enggak kok, kalau aku nggak bisa spill dia teman aku yang dimana, tapi ya pokoknya di satu circle pasti ada yang gitu nggak sih. Kenapa suaranya jadi berubah? Emang harusnya kayak gimana? Emang suara aku kayak gimana? Aku nggak ngerti. Katakan siapa yang menyakiti Muna. It's okay. Kayak gak usah guys. Nanti misalnya kayak kalau aku sih lebih ke ya lihat aja, yang kayak gitu mah semua orang juga bakal tahu. Yang kayak gitu tuh bom waktu tahu. Jadi hati-hati banget. Pokoknya aku mah takut, aku mah lebih ke khawatir nih. Lagi-lagi ya, padahal ini harusnya aku gak mikirin orang itu, tapi lagi-lagi aku tuh selalu khawatir kayak itu kalau suatu saat ini jadi bom waktu dan ini naik ke media apa segala macam tuh kasihan. Aku tuh mikir kayak anjir dia gimana ya gitu. Semangat for Bill. Kak Indah mau kemana? Udah cantik. Tadi aku habis promo TV, tadi tapping Tonight Show. Nanti nonton ya.
Nanti aku kabarin kapan tayangnya. Tapi susah gak sih kan ngerubahnya, kayak ngurangin rasa percaya banget ke orang gitu. Mungkin tapi itu pelajaran juga tau buat aku pribadi, karena aku tuh gampang sayang dan gampang percaya banget. Sampai jadinya to be honest, aku sering dibodoh-bodohin orang. Maksudnya kayak jadi sering dimanfaatin orang gitu. Jadi aku tuh butuh berbulan-bulan untuk mengerti kayak oh ini aku lagi dimanfaatin orang. Karena aku udah sayang sama orangnya. Jadi kayak aku tuh emang bebel, kayak orang ngasih tahu aku kayak kamu hati-hati temanan sama gini-gini, tapi aku kadang nggak dengerin. Itu juga jadi salah ya. Maksudnya kayak kalau sekarang aku lebih banyak observasinya, makanya emang makin gede itu pertemanan makin kecil, karena ya yang benar-benar tulus tuh yang itu lagi gitu. Indakus gimana cara IPK gede? Belajar guys. I'm your big fan. Haha, hai Rafil, thank you. Setuju pisan dah ya kan. Hai Aljuna, aku adalah fans pertama salah satu orang Korea. Hah? 진짜요? Juna 씨 한국어 사람이에요? Ada hearing session gak kak? Ada dong. Oh iya, kalian mau denger lagu-lagu aku yang ada di mini album gak? So menurut aku EP kedua ini seru tau, karena kayak kalian jadi salah satu bagian. Kayak aku ngeliatin nih sebenarnya yang aku alami di kehidupan hari-hari itu kayak gimana. Kayak ada kesepian, kena mentalnya kan udah keluar tuh, takut kesepian. Terus ada lagu-lagu lainnya gitu, dan yang kayak ngerasa oh ternyata mungkin aku banyak notice kayak kinda hidupnya sempurna banget ya, gini. Enggak guys, ini aku nggak spill aja, sama aja guys. Aku juga, aduh kalau aku spill nanti dimarahin, tapi sama aja kok gitu. Sumpah cuman nggak tahu aja, cuman nggak diliatin. Udah di announce di Instagram AK Company guys, nanti ada hearing session. Oh iya, buat kalian yang mau dengerin second mini album aku bakal ada special hearing session. Jadi biasanya aku adain ini khusus di Discordnya fans aku, Moonlight. Jadi sebelum official rilisnya aku bakal apa ya, kayak online meeting di situ, online fan meet di situ. Dan aku bakal ngasih denger semua lagu-lagunya. Wow. Jadi kalian bisa jadi orang-orang yang spesial yang udah denger lagunya sebelum itu dirilis. Jadi kalian langsung aja ke Instagramnya company aku, IK Company, yang sekarang udah punya 3 talent. Yeah. Stress tau guys. Wow, mendadak. Hai, Kak boleh sapa aku enggak? Andika, halo. Emang boleh ya? Kananya dong, dari semua lagu yang kakak punya bener-bener nguras emosi pas bikin nyanyiin. Oh ada banget sih kayaknya, tapi udah keluar. Menurut aku yang nguras emosi itu yang takut kesepian sih, real. Kalau aku nggak bisa spill, pokoknya akan ada konten dimana aku banjir. Wow, banjir apa tuh maksudnya? Banjir, nggak mau bilang banjir apa, air mata atau kayak banjir beneran akunya basah kuyup. Cuman gara-gara dengerin lagu Takut Kesepian guys, karena lagu itu tuh dalam banget, yang kayak sebenarnya oke, aku buka boleh deh sama Takut Kesepian. Misalkan kayak jangan stres Kak, kita dukung kamu, makasih Mas Ru, tapi aku cuman pengen bilang gak apa-apa kok kalau kalian stres juga. Aku tuh di EP kedua ini kayak aku ngerasa ya udahlah ya, aku kayaknya lagi banyak jadinya bikin semua lagu-lagu di mini album ini adalah lagu-lagu yang kayak pure aku cuma mau cerita kalau aku tuh kayak kalian juga kok, punya hal-hal yang gak kalian lihat, makanya namanya Eclipse. Jadi kayak the dark side of the moon, yang mungkin kalian lihat dari bumi tuh ya udah yang seipritnya doang, yang si bulan sabitnya aja. Tapi kan aku juga sebenarnya punya banyak hal-hal gelap lainnya yang mungkin cuma orang-orang sekitar yang tahu. Tapi sekarang aku mulai menerima kayak udah nggak apa-apa kalau semua orang di dunia ini juga tahu tentang kelemahan aku, kekurangan aku. Aku lebih pengen juga kayak gitu. Makanya kayak ada gitu, makanya ada Takut Kesepian. Menurut aku itu yang ngerasa, soalnya pas waktu rekaman juga itu aku nangis sih. Ada momen kita berhenti rekaman dulu kayak sekitar, nggak sih, itu cuma 5 menit doang, karena
aku terlalu dalam, jadinya aku nangis dulu pas rekaman, baru lanjut lagi karena lagi fase mellow kali Kak. Semangat, makasih. Tapi kayaknya setiap fase tuh naik turun gak sih, kayak naik turun banget sih menurut aku ya nggak. Kadang bisa di dalam short period yang waktu yang cepat kamu ngerasain super bahagia, habis itu kayak ada hal lainnya yang bikin kamu jadi drop lagi gitu, kayak satu yang ku sayang hilang tak kembali. Kalau boleh jujur juga itu tuh bener-bener lirik pertama tuh kayak dek gitu, kayak kenapa di hidup aku orang-orang yang aku pengen stay sama aku, orang-orang yang penting, dan mungkin kayak jatuhnya kayak kadang kayak ya Allah kenapa harus aku, kayak kenapa harus aku yang kehilangan sebanyak ini gitu. To be honest ya, aku sama aku kayak kalian juga, keluarga aku nggak sempurna, hidup aku nggak sempurna. Aku udah nggak sama ya aku tuh dari SMP kayaknya, ya mungkin gak semua orang tahu nih, pertama kali aku kasih tahu ya. Mungkin cuman fans aku doang yang tahu, dan terkecil terus kayak jadi aku ngerasa kehilangan, terus kayak nenek aku juga panggil duluan waktu aku lagi mau first elimination. Terus juga aku pikir nenek aku bakal nonton aku waktu di sini, tapi mungkin nontonnya dari surga gitu. Tapi sekarang aku udah santai banget guys kalau ngomongin soal keluarga ya. Jadi aku sama teman-teman aku suka bercandaan gitu, kayak yo gabung dulu dong di company kita, di company White Team. Tahu gak sih White Team? Lol, itu bercandaan kita ya. Jadi kayak ya, meskipun mungkin ayah aku masih ada, tapi ayah aku AFK guys. Gitu. Jadi ketika kamu udah bisa ngejokes tentang hidup kamu, itu artinya kamu udah berdamai sama hidup kamu. Semangat Kak, thank you. Dan itu juga mungkin jadi salah satu alasannya aku baru cerita sih, apa ya, jadi bahas 2 lagu ya. Menurut aku mungkin kalian ngiranya Kak Indah berbakat banget ya, semua dikerjain, bisa kedokteran, bisa musik dalam satu waktu. Enggak guys, sebetulnya ada alasannya kok. Ini aku buka aja ya, anjay. Karena aku harus, kalau aku nggak kerja saat aku kedokteran, yang bayar kuliah aku nggak ada. Makanya dari SMA aku sudah menggantikan posisi ayah aku. Anjay, berat bro. Jadi cuman nggak pernah aku bilang kan, baru sekarang doang. Gila loh, kalian tuh jadi orang terpenting dalam hidup aku karena kalian tahu alasan-alasan yang mungkin orang banyak tanyain. Cerita tentang pengalaman pahit masa hidup dong. Udah tadi. Oh manis, pengalaman manis. Banyaknya pahit guys, gimana dong gitu. Tapi jadinya mental aku aja kuat banget. Enggak bohong, enggak sih, mental aku juga masih naik turunnya. Kena mental malah gara-gara ngurusin perkara orang tua juga gitu. Jadi banyak hal yang terjadi. Ya gak apa-apa, aku udah santai kok. Kalian gak apa-apa untuk tahu juga. Tapi ya kalau gak ditanya aku takut oversharing gitu. Ternyata dibalik ini semua Kak Indah lebih berat. Enggak sih, maksudnya aku gak bisa bilang apakah hidup aku lebih berat, karena berat atau enggaknya kan relatif ya. Kayak sudut pandang orang beda-beda. Belum tentu kalau kalian jadi aku, kalian kuat. Belum tentu juga tapi aku jadi kalian, aku kuat gitu.